Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kebahagiaan adalah sangat penting buat kita, dan salah satu kita mendapatkan bahagia karena komunikasi yang baik. Tetapi jangan lupa masalah kita dapat pun karena komunikasi yang tidak baik. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan terimalah salam bahagia dari kami, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita akan bincang-bincang bersama Yang Mulia Bhikkhu Dhammasubho Mahatera dan juga Bapak Punijan Liao yang sering kita sapa dengan Mr. Po. Dan terimalah salam bahagia dari kami, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, pemirsa yang berbahagia, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita, Yang Mulia Bante. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya, apa kabar? Terima kasih. Sehat-sehat, Bante. Sehat sampai saat ini, imun, iman, amin, aman. Sadu. Dan juga Mr. Po, apa kabar? Sehat-sehat juga? Luar biasa mantap, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bante, langsung saja kita discuss, Bante, mengenai komunikasi cerdas dan ikhlas. Di dalam ajaran Buddha sendiri, Bante, apakah Buddha sangat concern mengajarkan komunikasi, Bante? Ada. Malahan kalau mau jujur, komunikasi yang baik dari Sang Buddha, kalau cuma 2 itu kurang. Apalagi, Bante? Nah itu kan cuma cerdas Dan dan ikhlas. ikhlas. Tapi sebetulnya ada 5 as. Nah, seorang komunikasi yang baik, syaratnya 1, dia harus cerdas. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, totalitas. Yang keempat, ikhlas. Dan yang kelima, waras. Apa hubungannya dengan kerja keras, Bante, komunikasi? Karena itulah, kalau orang cuma cerdas tidak kerja keras, nihil. Kebanyakan teori. Tapi kalau orang kerja keras, tidak cerdas, habis modal tanpa hasil. Karena tidak punya perhitungan, tidak punya perencanaan. Jadi kalau dia cerdas, perlu kerja keras. Kerja keras belum cukup, butuh totalitas. Totalitas artinya sepenuh hati. Saya sering mengatakan sesuatu yang dilakukan hanya dengan setengah hati, hasilnya setengah jadi. Makanya orang-orang sukses itu biasanya totalitas. Apa istilahnya Pak Puh? All out. All out. Betul. Baik, ketok ndak sekolah. All apa namanya? All out. Ah ya, begitulah maksudnya. Jadi artinya totalitas. Betul. Apa saja kalau melakukan sesuatu hanya setengah hati, hasilnya setengah jadi, apapun bentuknya. Lalu yang keempat adalah ikhlas. Ikhlas itu melakukan sesuatu tidak dengan banyak syarat. Karena kalau melakukan sesuatu dengan syarat-syarat, itu nanti buahnya sering hanya berupa kekecewaan. Sebab kalau melakukan sesuatu dengan syarat, begitu tidak sesuai dengan syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya, dia pasti sudah kecewa. Saya mau menyapa dia, misalnya, harapan saya nanti dia juga menyapa saya dengan senyum. Ternyata dia lupa senyum, akhirnya kecewa. Wah, uang sombong banget, nah, kan gitu kan? Begitu dan seterusnya. Karena itulah kalau melakukan sesuatu dengan syarat-syarat, biasanya hanya berujung kekecewaan. Makanya orang yang ikhlas biasanya tidak punya beban. Yang kelima adalah waras. Jadi 5 as inilah kalau menjadi seorang Komunikator, yang baik dan sukses. Jadi wajib 5 itu harus dilakukan ya, Bante? Ya, saya kira begitu kalau memang membutuhkan suatu mutu dan kualitas yang baik. Nah, saya ke Mr. Po. Ya. Sebagai praktisi, pengajar ilmu komunikasi yang sudah lama, sudah keliling Indonesia,
menurut Mr. Po apa yang disampaikan oleh Bante tadi bagaimana. Tetapi sebelum Mr. Po menjelaskan, kita akan ikuti terlebih dahulu informasi berikut ini yang akan kita lihat sama-sama. Baik Bante, sabar sebentar Bante. Pemirsa yang berbahagia, kami akan kembali setelah tayangan informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kami masih membahas mengenai komunikasi cerdas dan ikhlas bersama Yang Mulia Bante Dhammasubho Mahathera dan juga Mr. Po. Baik, tadi Bante sudah uraikan mengenai 5 langkah nih Bante. Cerdas, kerja keras, totalitas, ikhlas, dan waras. Nah, kembali ke Mr. Po. Bagaimana menurut Mr. Po sebagai praktisi? Iya, luar biasa ya guru kita ini menyampaikan 5 as tadi itu ya. Nah, baik secara teoretis itu tadi menyangkut pertanyaan Anda atau pembuka Anda di depan tadi mengenai komunikasi bisa menyebabkan seseorang bahagia atau tidak bahagia gitu ya. Penyebabnya saya kembali ke teori yang teori paling awal oleh seorang yang bernama Laswell di tahun 1948. Beliau mengatakan komunikasi agar tidak menimbulkan masalah atau tidak menimbulkan bencana adalah kita harus mengingat ada 5 W katanya. Apa itu 5 W? Who says what, to which what effect, to whom, dan with what effect. Saya ulangi, who says what, ya, in which channel, to whom, with what effect. Bahasa Indonesianya adalah siapa mengatakan apa kepada siapa dengan maksud apa. Nah, jadi artinya adalah bahwa kita kalau berkomunikasi dengan orang, misalnya ketika kita berkomunikasi dengan Yang Mulia nih, guru kita ya, Bante Dhammasubho Mahathera. Kalau kita berkomunikasi dengan beliau, kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, di situ agar kita bahagia, tidak menimbulkan masalah, kita harus tahu bahwa Bante Dhammasubho adalah seorang guru. Jadi bahasa yang kita gunakan, diksinya harus beda. Pilihan katanya harus beda, satu. Kedua, sikap kita juga harus beda. Sikap kita ketika kita berbicara kan tangan kita mungkin nggak boleh begini kepada biku kan. Setuju. Di zaman Buddha dulu kan ketika orang ketemu Buddha kan pasti harus sopan kan gitu kan. Kemudian intonasi suara. Nah, 3 hal ini penting sekali, yaitu kata-kata yang kita gunakan kepada Bante guru kita, kepada siapa tadi kan kata Laswell tadi itu, kepada siapa kata-katanya, kemudian intonasinya seperti apa, dan yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah kita harus tahu bahasa tubuhnya. Nah, ini adalah teorinya Profesor Albert Mehrabian mengatakan bahwa kata-kata yang Anda gunakan 7% kepentingannya, kemudian intonasi suara 38%, dan bahasa tubuh 55%. Nah, ini kombinasi yang lengkap. Seperti yang tadi Bante katakan, kalau kita waras menggunakan istilah Bante tadi yang kelima tadi, as yang kelima tadi ya, kalau kita waras, pemirsa Mimbar Agama Buddha yang saya hormati, itu kita harus bisa menempatkan diri. Saya ini lagi berbicara dengan orang tua loh. Maka saya harus tahu bagaimana kata-kata yang saya gunakan. Jangan terlalu banyak menggunakan kata-kata ya yang zaman sekarang bilang apa mungkin ya, yang bahasa gaul yang berlebihan, nanti khawatirnya orang tuanya nggak paham. Berarti kan satu kata-kata ya. Kedua, intonasi. Bolehkah kita berteriak dengan menaikkan suara ketika berkomunikasi dengan orang tua, utamanya kepada guru kita misalnya Bante Dhammasubho dalam konteks ini? Tentu tidak boleh. Kemudian bahasa tubuh kita, bolehkah kita berkomunikasi dengan orang seperti ini? Tentu tidak boleh. Apakah boleh berkaca pinggang atau, nah makanya ini Romo Mul ya, kita ketika dengan Bante kan nggak boleh angkat kaki begini. Kalau kamera bisa mengambil begini kan. Nah, kita tidak boleh begini loh. Mengangkat kaki begini, ada Bante di samping. Jadi harus turunkan. Nah, ini artinya apa? Bahwa dengan kita memiliki yang Bante katakan tadi waras, yang pertama tadi cerdas, ya kan, maka kita akan bisa menerapkan ilmu komunikasi yang berlaku secara umum, baik oleh Laswell maupun oleh Profesor Albert Mehrabian tadi itu. Jadi komunikasi ada kaitannya dengan attitude juga, tingkah laku juga. Betul sekali. Harus didukung dengan itu ya. Betul. Nah, yang menentukan bahagia atau tidak adalah media. Media. Nah, di teori Laswell yang pertama itu, atau di teori proses komunikasi itu penting, bahwa ada media yang kita gunakan. Misalnya, kita berkomunikasi dengan seseorang yang berusia 60 tahun.
ya yang tidak mengenal teknologi terlalu banyak. Kita menggunakan alat atau platform media komunikasi yang tidak dikenal oleh orang yang kita ajak berkomunikasi. Maka pasti akan terjadi bencana. Di situ akan ada distorsi, ada gangguan. Nah, ketika terjadi gangguan, pesan yang sampai mungkin tidak seperti yang kita maksudkan. Nah, orang yang menerima mungkin tidak happy. Nah, itulah sebabnya happy tidak happy tergantung bagaimana cara Anda berkomunikasi. Karena dalam komunikasi pasti ada distorsi, ada gangguannya. Bante mau nambahkan, Bante? Ya, pada waktu saya diberikan ISPA, gelar ya, Bante. Gelar. Ya. Saya kan juga diuji materi. Bahasa saya itu komunikasi yang baik dibutuhkan 3 syarat. Yang pertama bahasa lisan, yang kedua bahasa simbol, dan yang ketiga bahasa tubuh. Bahasa lisan itu 20%, bahasa simbol 10%, bahasa tubuh 70%. Nah, bahasa lisan yang 20% dibutuhkan dengan 3 syarat, yaitu diksi, intonasi, dan artikulasi. Nah, itu. Nah, ini Bante sudah jadi nambahkan. Itu yang membuat saya lulus. Kalau sampai tidak lulus, dia mesti malulah kalah pinter sama Bante. Baik Bante, nanti kita lanjutkan Mr. Po juga. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan kita ikuti terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa yang berbahagia, kembali bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Bante Dhammasubho Mahathera dan Mr. Po. Bante tadi sudah sampaikan bahasa lisan, bahasa simbol, dan bahasa tubuh. Yang lisan 10%, kemudian simbol 20%, bahasa tubuh 70%. Nah, menurut Mr. Po, kenapa bahasa tubuh ini harus lebih besar seperti itu? Iya, para pakar di dunia komunikasi ya, khususnya para komunikator sudah meneliti tetap menempatkan bahasa tubuh di porsi yang tinggi. Kalau Albert Mehrabian mengatakan 55%, tadi yang dari Yang Mulia Bante mengatakan 70%, itu artinya tetap bahasa tubuh menduduki peringkat teratas, utama dan pertama. Mengapa demikian? Karena begini, nah ini yang lebih lucu nanti Bante yang mencontohkan sebetulnya lebih pas gitu ya. Nah misalnya ada orang bilang, masa sih bahasa tubuh lebih penting? Ya, Sang Buddha Gotama duduk saja diam bermeditasi, tapi orang bisa tercerahkan. Dari mana? Dari ekspresi wajahnya. Artinya kan bahasa tubuh. Sang Buddha belum berkomunikasi secara verbal yang tadi Bante katakan kan, belum berkomunikasi secara kata-kata, apalagi intonasi suara kan belum ada. Tetapi orang lihat ekspresinya sudah ada. Saya suka memberikan contoh umum begini, Romo Mul, Bante. Jadi kalau misalnya Anda kurang yakin bahwa 70% yang Bante sampaikan, kemudian Mehrabian mengatakan 55% kepentingan dari bahasa tubuh itu, coba nanti ketika Anda pulang, ya mungkin naik motor atau naik mobil gitu, ketika di lampu merah Anda buka kaca, Anda berikan tanda begini ke orang yang di samping Anda. Begini aja kasih. Saya jamin Anda tidak akan selamat sampai ke rumah. Padahal Anda tidak bicara loh. Anda hanya begini saja. Bahasa tubuh ya. Nah, bahasa tubuh cari artinya masalah ya. Yes, masalah. Jadi itulah menyebabkan orang tidak bahagia kan. Nah, karena itu saya ingin mengatakan, tatalah bahasa tubuh Anda. Salah satunya tadi sudah kita contohkan ketika kepada Yang Mulia, mungkin kita jangan biasakan angkat kaki ketika berbicara, duduk begini angkat kaki begini kan, atau menunjuk. Nah, menunjuk itu mungkin bolehlah setara kalau kita setara begini mungkin ya. Tapi kepada Yang Mulia mungkin tidak boleh. Nah, di Jawa kan Anda lihat di Jawa, Bante tentu lebih menguasai kan ketika menyilakan orang kan begini. Budaya. Nah, ini bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Ya, jadi artinya peringkatnya tetap tertinggi. Kemudian yang bahasa simbol itu seperti apa, Bante? Jadi bahasa simbol itu kalau tradisi Buddhis bersembahyang di altar, ada bunga, ada lilin, ada dupa, ada patung, ada air, ada buah. Itu semua adalah bahasa simbol. Bahasa simbol. Simbolik. Kenapa 10%?
Sebab kalau ini tidak diuraikan, pesannya tidak sampai. Betul. Itu makanya orang mengira orang Buddha itu penyembah patung, penyembah berhala, pemuja api, karena dia tidak mengerti, hanya melihat. Ya. Tapi setelah kita uraikan, baru mereka plong mudeng bahwa ternyata pemuja api itu bukan umat Buddha. Kalau mau jujur, pemuja api itu sebetulnya adalah perokok-perokok berat. Iya. Itu simbol juga, Bante? Iya, itu kan simbol. Nah, sekarang bahasa tubuh. Kalau tadi Pak Po menggambarkan begini, ini sebenarnya bahasa yang paling tua. Saya menemukan beberapa literatur, misalnya di Kali Yuga Sakaraja, namanya Purusa dan Prakirti, bumi dan langit, ibu bumi bopo akoso, im dan yang, lumpang dan lalu-lalu. Ini adalah penghormatan yang tinggi. Dan ini kalau disatukan menjadi Anjali. Corona ngajari pada kita. Anjali. Inilah offering, inilah puja kepada semesta, kepada bumi dan langit. Nah, makanya tradisi Jawanologi, para bangsawan kalau mempersilahkan tamu biasanya begini. Ini para tamu juga harap mengerti. Kalau tuan rumah mempersilahkan para tamu menikmati suguhan dengan posisi seperti ini, artinya para tamu harap tahu mengambil kue-kuenya cukup satu saja. Ini cerdas. Ini membahagiakan semua loh. Iya. Lah ketika itu bahasa hilang, mari pak, nah habis, sisa dikit masuk kresek. Karena itulah orang dulu itu santun, berhati-hati dalam bertindak. Karena ini komunikasi itu penting. Betul. Bahasa tubuh itu ya, Bante. Bahasa tubuh itu begitu 70%. Nah sekarang bahasa lisan, kenapa cuma 20%? Butuh 3 syarat 20% saja. Diksi, pemilihan kata-kata harus tepat. Seorang komunikator yang baik ketika menyampaikan pesan, hendaknya membuat para pendengar itu tidak perlu berpikir 2 kali. Wah, gitu. Baik, Bante. Sebelum bicara pikir memikirkan, Bante, kita jeda sebentar, Bante. Kita ikuti terlebih dahulu tayangan beberapa informasi, Bante. Baik, pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah informasi berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Yang Mulia Bante Damasubo Mahatera dan juga Mr. Po. Ini menarik sekali ya, mungkin pemirsa juga di rumah pasti tertawa-tertawa nih. Penjelasan Bante mengenai bahasa tubuh ya, sangat-sangat santun sekali. Ya, silakan bisa dilanjutkan Bante tadi yang apa? Perlu dipikirkan 2 kali ya. Oh iya, jadi bahasa diksi. Diksi, betul Bante. Diksi itu pemilihan kata-kata. Nah, yang kedua itu adalah intonasi, itu nada. Satu kata yang sama dengan nada yang berbeda itu artinya bisa lain. Betul. Hasilnya beda gitu Bante. Contohnya satu kata aduh. Itu bisa banyak nada. Aduh. Nah, kan beda-beda. Betul. Itulah pentingnya intonasi. Makanya di mana ada penekanan. Nah, kalau dalam bahasa lagu gending namanya guru lagu. Dalam tata bahasa Pali namanya garu lahu. Garu itu ada penekanan keras, lahu adalah datar, lunak. Karena itu kalau orang berbicara kenapa itu turun jadi ya. Kalau dia mengerti begitu, coba bayangkan kalau kita komunikasi dengan seseorang selama 30 menit, saudara-saudara, sudah bubar. Apalagi tutup mata, begitu buka orangnya bubar semua kan gitu. Nah itulah makanya tadi bahasa tubuh, lalu bahasa lisan, itu menjadi modal. Dan itulah yang dilakukan oleh Sang Buddha dalam mengajar Dhamma hingga saat ini. Nah, tidak perlu banyak kata-kata. Karena ada orang mengatakan, jangan banyak bicara. Orang itu banyak kerja.
Nah, gitu kan? Nah, lalu ada yang betul-betul menuruti. Banyak kerja, sedikit bicara. Wah, ternyata yang banyak kerja, sedikit bicara itu kalau tidak pencopet ya pencuri. Karena itu cara komunikasi Sang Buddha sebanding kata-katanya dengan perilakunya. Karena itulah banyak orang besar di dunia, setahu saya, ya Sang Buddha mengatakan apa yang dilakukan dan melakukan apa yang dikatakan. Kalau saja Sang Buddha dianggap misi agama, orang-orang terdampak saat ini carilah agama yang mengatakan apa yang dilakukan. Sehingga Sang Buddha itu berbicara data dan fakta, tidak hanya cerita tanpa rasa, bukan hanya janji-janji tanpa bukti. Iya, inilah komunikasi yang baik. Nah, Mr. Po sendiri mengenai diksi, Pak. Itu Iya, baik. Ini makanya kalau mendengarkan Bante ini ya, ini kan beliau sudah melakukan yang tadi beliau sampaikan, yaitu walk the talk. Bahasa Inggrisnya Bante ya. Jadi menjalankan apa yang dikatakan, gitu kan. Ada orang kan mengatakan tapi nggak menjalankan gitu ya. Baik, saudara sekalian, mungkin kalau kita bisa menuju kepada tema yang tadi dibuka oleh Romo Mulyadi di depan tadi, kita mau bahagia atau tidak, kita kembali saja kepada apa yang tadi Bante katakan dalam sabda Buddha di Dhammapada ya. Kalau saudara nanti buka Dhammapada 100 ya, 100 sampai 102, maka itu isinya adalah kira-kira begini kalau saya rangkum ya. Dhammapada 100 sampai 102. Satu kata pun kalau bermanfaat dan berguna dan membahagiakan orang lain, ucapkanlah. Tapi satu kalimat pun kalau tidak bermanfaat, tidak memberikan kebahagiaan kepada orang lain, jangan kau ucapkan. Karena yang tadi Bante katakan, kata itu intonasi salah saja bisa lain artinya. Ya kan? Diksi yang salah pun bisa menyinggung orang. Misalnya kita datang ke rumah orang nih, Romo, kita bilang, bapakmu lagi sakit ya. Itu akan beda nilai rasa bahasanya, tadi Bante katakan diksi tadi itu, dengan ketika Anda mengatakan, sepertinya papa kamu kurang sehat ya. Sakit dan kurang sehat mungkin bisa saja sepadan ya, tetapi pengertiannya lain dalam nilai rasa bahasa. Yang tadi Bante katakan nilai rasa bahasa. Diterimanya bisa berbeda. Berbeda. Nah, itulah bisa menyinggung orang. Artinya bisa membuat orang tidak bahagia. Karena itu kita kembali saja ke Dhammapada, utamanya yang 100 tadi, 100 sampai 102, itu ada ayat yang bisa kita bacakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu supaya kita bisa memiliki komunikasi yang membahagiakan dan mengurangi penderitaan diri sendiri maupun orang lain. Sebenarnya menarik nih Bante kalau kita bahas, tapi waktunya sangat singkat Bante. Ini mengingat waktu kita terbatas Bante. Dan mestinya ditambah lagi. Tambah lagi Bante. Ini namanya setengah hati hasilnya setengah jadi loh. Tapi jangan khawatir Bante, kita masih ada kesempatan di lain hari Bante. Baik, pemirsa yang berbahagia, itulah tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bante dan juga Mr. Po mengenai teknik-teknik kita berkomunikasi supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan bisa diterima semua orang. Gitu ya. Dan juga tadi sudah disampaikan mengenai bahasa tubuh, 70% ini sangat penting sekali. Pemirsa yang berbahagia, bila mana ada pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dan bagi 10 penanya, seperti biasa kami akan berikan 10 buku, artinya satu penanya satu buku, dari Ehi Pasiko Foundation, buku-buku dari terbitan Ehi Pasiko Foundation. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Dan akhir kata kami ucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.